Artinya kita sudah mendekati liang kubur. Apa yang kita siapkan ketika kita masuk ke liang kubur? Liang kubur itu adalah tanda kita masuk ke alam barzah. Tanda kita masuk ke alam barzah. Alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur kita ini menyocoki apa yang dijanjikan dan dijaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan jikalau kita berkesempatan untuk nambah sholat qobliyah dan ba'diyahnya, maka mudah-mudahan jasad kita betul-betul ketika kita meninggalkan dunia ini dibebaskan dari ancaman siksa neraka. Lewat apa? Janjinya Rasulullah SAW, man hafadha ala arba'ati qabla zuhri, siapa yang bisa memelihara, menjaga, berarti melakukan secara istiqomah 4 rakaat sebelum sholat zuhur jamaah seperti ini, wa arba'a ba'dahu, kemudian 4 rakaat sesudahnya, berarti ba'diyah zuhur, maka haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah akan mengharamkan jasad kita dari api neraka. Haramallahu jasadahu ala nar, Allah akan mengharamkan jasad kita dari api neraka. Maka sungguh beruntung buat kita semua yang bisa memanfaatkan sholat zuhur seperti ini. Hidup yang kita jalani amat singkat. Sekali lagi, hidup yang kita jalani ini teramat singkat. Bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan diri? Maka tak lain dan tak bukan adalah kita manfaatkan, kita maksimalkan ibadah kita. Di antara apa ibadah yang kita maksimalkan? Ya sholat seperti ini. Tanda-tanda ketuaan, tanda-tanda kita mendekati liang kubur udah nampak. Apa tanda-tanda kita mendekati liang kubur? Coba tengok giginya, masih utuh atau sudah berkurang? Sudah berkurang. Gigi sudah mulai gugur satu persatu. Kalau tidak punya uang untuk beli gigi palsu, ya akhirnya nikmati dengan keompongan. Sehingga ketika kita makan makanan yang keras sedikit sudah, kalau makan dilekiai, iya betul, ditelan aja, tidak pakai dikunyah. Coba tengok kulitnya, udah mulai kendur enggak? Sudah mulai berkeriput kan? Sudah mulai berkeriput. Coba tengok rambutnya, udah warna berapa itu? Sudah 2 warna, udah bertabur. Tabur dengan apa? Dengan uban. Itu artinya kita sudah mendekati liang kubur. Apa yang kita siapkan ketika kita masuk ke liang kubur? Liang kubur itu adalah tanda kita masuk ke alam barzah. Tanda kita masuk ke alam barzah. Alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Maka itulah yang kemudian kita tinggal menunggu waktu sang malaikat maut untuk mencabut nyawa kita atau menjemput nyawa kita. Meninggal itu tidak mengenal kaya, tidak mengenal miskin. Sekali lagi, meninggal itu tidak mengenal kaya dan tidak mengenal miskin. Orang kaya pun akan meninggal,
Orang miskin pun akan meninggal. Meninggal itu juga tidak mengenal tua atau muda. Karena apa? Jangankan yang muda, yang bayi pun bisa meninggal. Bahkan masih di dalam perut pun, sekali lagi, bahkan masih di dalam perut pun tidak sedikit yang meninggal di dalam perut ibunya. Meninggal itu juga tidak mengenal ganteng atau jelek, cantik atau jelek. Orang cantik juga meninggal, orang jelek juga meninggal. Orang ganteng juga meninggal, orang jelek juga meninggal. Nah, karena meninggal ini tidak mengenal usia, tidak mengenal status, tidak mengenal kedudukan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematiannya. Lantas apa yang kita persiapkan ketika kita meninggalkan dunia ini? Tak lain dan tak bukan, kita persiapkan amal kita sebaik-baiknya. Jangan karena nafsu maka kemudian memperturutkan nafsu. Jangan karena syahwat memperturutkan nafsu syahwatnya. Dan ini ada satu kisah yang cukup menarik. Walaupun ini kisah ini kesohihannya masih dipertanyakan, tapi bisa untuk jadi renungan. Ada orang kaya raya, sultan di negerinya, saking kayanya disebut dengan sultan. Dia sadar bahwa hidupnya itu tidak lama lagi. Dia sadar bahwa dia tidak langgeng hidup di dunia dengan kekayaannya itu. Akhirnya dia tidak ingin sendiri ketika menghadapi pertanyaan penjaga kubur. Siapa yang menjaga kubur itu? Malaikat Mungkar dan Nakir. Dia tidak mau sendirian menjawab, dia kepingin ditemani. Dia ditawarkan kepada istrinya. Istrinya tidak mau. Dia tawarkan kepada anaknya, tidak ada satupun anaknya yang mau. Dia tawarkan kepada keluarganya, tidak satupun keluarga yang mau. Karena dia sadar bahwa harta kekayaan yang ia kumpulkan itu tidak akan dibawa mati. Maka dia membuat sayembara, siapa yang mau menemaniku 40 hari 40 malam, sekedar menemani ketika menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, akan aku beri separuh dari hartaku. Berhari-hari sayembara itu dilakukan, tidak ada satupun yang mendaftarkan diri menemani mayat selama 40 hari 40 malam. Tidak ada satupun yang mau menemaninya. Apa yang terjadi? Akhirnya terdengarlah sampai ke pinggir hutan. Di pinggir hutan itu ada pencari kayu. Pencari kayu ini kemudian berpikir, ya nggak apa-apa, aku sudah bosan jadi orang miskin. Aku sudah bosan jadi orang fakir. Setiap hari aku ini mencari uang dengan mencari kayu, itu pun hanya cukup untuk kebutuhan sehari. Udah, aku akan mendaftarkan diri untuk menerima sayembara itu. Yang paling penting, selepas 40 hari 40 malam aku menjadi orang kaya raya. Karena aku akan mendapatkan separuh dari harta orang kaya itu, akan mendapatkan separuh dari harta sultan itu. Apa yang terjadi? Akhirnya dia daftar untuk mendaftarkan diri itu, dan sampailah tiba waktunya bahwa seorang pencari kayu itu menemani mayat orang yang tajir melintir, sultan di negeri itu, orang yang kaya raya,
dengan harapan selepas menerima sayembara untuk menemani 40 hari 40 malam itu akan menjadi orang kaya raya. Akhirnya dia dikubur, ditaruh di sanding orang yang meninggal tadi, orang kaya yang meninggal tadi. Apa yang terjadi? Ternyata malaikat tidak bertanya kepada orang kaya itu dulu, tapi malaikat bertanya kepada pencari tukang kayu itu. Itu berarti kalau ketika sudah dikuburkan itu, tukang kayu itu sedang mati suri. Kenapa mati suri? Karena dia ketika dikuburkan kan masih hidup. Begitu hidup kan pingsan kan? Coba di antara yang hadir ini, masuk ke liang kubur ditutup, mampu kuat berapa menit? Jangankan 40 hari 1 jam aja tidak kuat. Walaupun itu dikasih AC, walaupun itu dikasih lubang udara, ya entah itu bagaimana caranya supaya selama 40 hari 40 malam masih hidup, tidak terus meninggal. Tapi faktanya pencari kayu itu dipingsankan oleh Allah. Saat dia mati suri itu, malaikat tidak bertanya kepada orang kaya tadi, tapi bertanya kepada tukang kayu itu. Saat ditanya selama 40 hari 40 malam itu, tukang kayu itu ditanya, siapa kamu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Siapa saudaramu? Apa kitab sucimu? Bisa jawab. Setelah itu ditanya, kamu kerja apa? Aku kerja sebagai tukang kayu. Kamu cari kayu di mana? Saya cari kayu di hutan. Kemudian kamu cari kayu itu pakai apa? Saya cari kayu pakai kapak. Ditanya, kamu beli kapak itu uangnya dari mana? Jadi selama 40 hari 40 malam ditanya tentang asal usul satu kapak yang digunakan untuk mencari kayu. Bayangkan, pertanyaan malaikat sekedar tanya kapak asal usulnya itu selama 40 hari 40 malam. Lah, lantas bagaimana dengan orang yang menghalalkan segala cara untuk mencari penghidupan di dunia ini? Tentu akan lebih sulit kan? Akan lebih sulit kan? Apalagi orang kaya akan ditanya, mobil yang kamu pakai itu uangnya dari mana? Kamu pergunakan untuk apa mobil itu? Bagaimana cara memperolehnya? Rumah yang kamu peroleh itu dari mana uangnya? Bagaimana kamu cara bekerjanya? Apakah halal atau ada yang tipu-tipu? Akan ditanya. Makanya Rasulullah SAW doanya itu, ya Allah jadikanlah aku miskin, meninggal dalam kondisi miskin, dan berkumpul dengan orang-orang miskin. Kenapa? Karena tidak banyak pertanyaan. Semakin banyak harta yang dikumpulkan, semakin banyak uang yang dikumpulkan, maka semakin banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Dari mana asal uang itu? Untuk apa uang itu dipergunakan? Pertanggungjawabannya jauh lebih berat. Inilah yang kemudian begitu sampailah 40 hari, ternyata si tukang kayu tadi langsung lari terbirit-birit. Aku sudah nggak mau aku terima uang. Wong aku mencari kayu aja, pertanyaan seputar kapak aja memakan waktu 40 hari. Apalagi kalau banyak harta. Karena itulah buat saudaraku yang ada di balai pelayanan BMKS ini, syukuri apa yang telah Allah takdirkan. Bagaimana cara mensyukuri? Manfaatkan ibadah seperti ini. Maksimalkan sholat 5 waktu. Syukur-syukur ditambah dengan sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnah sebelum subuh
itu adalah hal yang paling lebih dicintai oleh Rasulullah daripada bumi dan langit beserta isinya. Kalau sholat zuhur seperti ini ditambah sholat sunnah berapa tadi? 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka itu akan menjadi garansi Allah akan mengharamkan jasad kita dari api neraka. Kalau kita sholat asar, sebelum sholat asar ditambah 2 rakaat atau 4 rakaat, itu sebagai garansi Allah akan memberikan rahmat, mencurahkan rahmatnya buat kita. Maghrib, maka akan terbentangkanlah ampunan Allah. Isya akan terbentanglah falahu baro'atan, baginya akan dibebaskan dari 2 hal, baro'atu minan nifaq, dibebaskan dari munafik, sifat munafik, wa baro'atu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Maka tentu di dalam membekali kita untuk menghadapi alam kubur, sang malaikat maut datang, maka tidak lain dan tidak bukan, ayo kita manfaatkan majelis kita seperti ini, kita manfaatkan masjid kita seperti ini dengan sholat 5 waktu dengan jamaah. Maka mudah-mudahan dengan jamaah kita seperti ini akan membentangkan jaminan keselamatan, keridhaan Allah buat diri kita, selamat dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah memberikan jaminan keselamatan buat hidup kita, istri kita dan anak turun kita, dan dijauhkan dari siksa api neraka dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini kami bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, maka ridhoilah setiap langkah kaki kami menuju masjid ini. Angkatlah derajat kami dan hapuslah dosa kami setiap langkah kaki kami, seperti apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa siapapun yang berwudu menyempurnakan wudunya kemudian keluar ke masjid tidak keluar kecuali untuk sholat. Kata Rasulullah, janji Rasulullah, akan diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Maka hapuskanlah dosa kami ya Allah, dosa yang nyata maupun tidak nyata, dosa yang secara sengaja maupun tidak sengaja, dosa secara langsung maupun tidak langsung, dosa lidah kami, dosa mata kami, dosa hidung kami, dosa telinga kami, dosa kaki kami, dosa tangan kami, dosa anggota tubuh kami ya Allah. Ampunilah ya Allah. Dan ketika Engkau sudah mengampuni, maka selalu berilah cahaya hidayah buat kami. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada. Cerahilah kami dengan hidayahmu seperti Engkau menerangi bumi ini dengan cahaya mataharimu selamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.